Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda Soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Ustadz ingin memberikan kalian tugas. Tentunya tugasnya berkaitan tentang materi yang sudah Ustadz berikan sebelumnya pada video minggu lalu, yaitu berkaitan tentang bagaimana cara memasukkan data secara otomatis dan menggunakan fungsi absolut. Nah, sebelum Ustadz masuk ke tugasnya, sebelum Ustadz menjelaskan tugasnya seperti apa, Ustadz ingin mereview sedikit bagaimana cara memasukkan data secara otomatis dan menggunakan fungsi absolut. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel nota barang ya. Oke, seperti apa sih memasukkan data secara otomatis dan menggunakan fungsi absolut itu? Oke, kita lihat. Nah, di sini kolom jumlah barang, kolom jumlah barang kita lihat rumusnya, yaitu harga barang, berarti harga barang nilai yang di sini akan dikali dengan jumlah barang, nilai yang ada di sini. Artinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu rumusnya sama, hanya saja datanya yang berbeda. Rumusnya sama, yaitu harga barang dikali dengan jumlah barang. Oke, kita mulai kerjakan dulu nomor 1. Ya, nomor 1 yaitu harga barang, harga barang nomor 1 adalah 3000, D8 ya, berada di D8, angka 3000 berada di D8, kemudian kita kali dengan jumlah barang yang nomor 1 yaitu angka 5 berada di C8, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, seperti inilah hasilnya, mudah sekali. Nah, sekarang ya, kita juga bisa memasukkan data ini secara manual seperti seperti yang sudah kita masukkan di nomor 1 ya. Nomor 2 dan seterusnya kita boleh masukkan formulanya secara manual. Nah, sekarang kita akan memasukkannya secara otomatis menggunakan drag selection to extend. Oke, drag selection to extend. Nanti kita akan drag ke bawah. Ya. Kita letakkan kursornya atau pointernya di pojok kanan bawah sel ini, sel di jumlah harga di nomor 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah, klik tahan, kemudian geser ke bawah atau drag ke bawah. Oke, datanya langsung terisi secara otomatis. Nah, kita lihat datanya langsung terisi secara otomatis. Nah, di sini 15.000 dari D8 yaitu 3.000 ini ya, harga barang 3.000 dikali dengan C8 yaitu angka 5 ini. Nah, karena kita geser ke bawah tadi dengan menggunakan drag selection to extend untuk masukkan data secara otomatis, maka dapatnya 40 dari mana? Ya, dari sini D9 itu 5.000 dikali dengan 8 ya, karena kita geser ke bawah otomatis juga datanya akan bergeser ke bawah. Oke, bergeser ke bawah seperti ini ya, dengan rumus yang sama yaitu perkalian, karena kita geser ke bawah seperti ini. Oke, ya kan? Demikian juga seterusnya di nomor 3. Kita lihat nomor 3 D10 yaitu 6.000 dikali C10 yaitu 5 ya. Dia langsung tergeser juga ke sini secara otomatis karena kita drag ke bawah tadi. Nah, sekarang bagaimana jika Ustadz hapus dulu ini ya, saya hapus dulu. Bagaimana jika kalau kita ganti rumusnya ya, harga barang dikali dengan angka 5. Oke. Jumlah harga ini hasilnya dari harga barang dikali dengan angka 5. 5 yang mana? 5 yang ini. Yang sudah Ustadz kasih tanda hijau di sini, 5 yang ini. Nah, kalau kita menuliskan secara manual, misalnya nomor 2. Kita kerjakan nomor 2. 5.000 ya, di D9 kita kali dengan jumlah harga yang 5 ini. Oke, hasilnya 25.000 dan seterusnya ya, ya, itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang jika kalian menggunakan drag selection to extend, maka hasilnya akan berbeda. Kita lihat ya, kita hapus dulu ini. Oke, kita drag selection to extend. Oke, hasilnya bukan 25.000 melainkan 40. Kenapa bisa? Kita lihat dari mana ini? Kita lihat di kolom formulanya. Ternyata 40.000 ini
dari D9 dengan C9 itu 8. Loh, kok 8? Kita maunya kan tadi bukan C8, bukan C9 atau bukan 8, tetapi 5, yaitu C8. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kita geser tadi ke bawah, maka angka yang di jumlah barang ini akan pindah juga ke bawah. Nah, padahal sebenarnya yang kita butuhkan jumlah barang ini semuanya dikali dengan 5. Kalau kita masukkan secara manual ya tidak apa-apa, tapi kalau kita geser ke bawah, dia akan bergeser juga ini. Yang seharusnya 5.000 dikali 5, dia tergeser juga ke bawah di 8. Demikian juga ini 6.000 ya, kita geser, misalnya kita geser ke bawah, ya. Hasilnya dari mana yang 36.000? Dari 6.000 ini dikali dengan 6, dari D10 dikali dengan C10. Tergeser juga dia di C10, pada seharusnya kita kali dengan 5, yaitu C8. Nah, disinilah kita menggunakan fungsi absolut. Nah, fungsinya absolut adalah bagaimana kalau kita memasukkan data secara otomatis, kita drag ke bawah, drag extend ke bawah, ya. Data yang kita butuhkan itu dia tetap, tidak, data yang kita mau kali ya tidak turun ke bawah juga, tidak ngikut turun ke bawah, tetapi dia tetap. Oke, seperti apa? Saya hapus dulu yang ini. Nah, oke, harga barang ini kita mau kalikan dengan 5, semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5, semua harga barang dikali dengan nomor 5. Dan kita gunakan fungsi drag selection to extend untuk memasukkan data secara otomatis, ya. Jadi supaya nantinya kita geser ke bawah, ya, kita geser ke bawah jumlah barang, jumlah barang ini tetap terkalikan dengan 5, sehingga 5 ini atau pengali dari jumlah barangnya tidak juga ngikut turun ke bawah, maka 5 ini kita kancing atau kita tahan dengan absolut. Oke, maksudnya apa? Seperti ini maksudnya, ya. Nah, angka 5 ini kita mau tahan supaya dia tidak ngikut turun ke bawah ketika kita gunakan drag selection to extend. Oke, perhatikan 5 itu berada di sel C8. Nah, C8 inilah yang kita kancing atau kita tahan dengan absolut. Nah, absolutnya perhatikan kita letakkan di antara huruf dan angka. Di antara huruf dan angka, ya. Absolutnya, simbol absolutnya kita letakkan di antara huruf dan angka di nama sel. Misalnya C8, C8 kita mau kancing, berarti absolutnya di antara C dengan 8. Nah, absolut itu bagaimana simbolnya? Nah, kalian tekan tombol shift pada keyboard Anda, kemudian tekan tombol 4. Nah, itu muncul absolut. Absolut itu simbolnya seperti dolar. Oke, C8 sudah terkancing dengan absolut. Dan kita sudah bisa menggunakan drag ke bawah, ya, drag selection tool untuk ke bawah. Ya, drag selection ke bawah, maka terkancing nomor 5 tertahan. Oke, sebentar. Oke, kita lihat. Oke, kita buktikan. Kita letakkan pointernya ke pojok kanan bawah di nomor 1 di jumlah harga, di kolom jumlah harga. Geser ke bawah. Nah, lihat hasilnya 25.000. Dari mana 25.000 ini? Lihat, dari D9 yaitu 5.000. Ya, dikali dengan 5. Nah, dia tetap di 5 pengalinya, bukan ngikut turun ke 8. Kenapa? Karena 5 tadi ini sudah dikancing dengan atau ditahan dengan absolut. Demikian juga seterusnya ke bawah. 30.000. Dari mana 30.000 ini? Kita lihat dari 6.000, ya, D10 dikali dengan C8 itu angka 5. Tetap juga dikali dengan C8 atau 5. Dia tidak ngikut turun ke 6. Seperti itu, oke, ya kan? Nah, kalau misalnya kita hapus absolutnya, oke, dan Ustadz gunakan lagi, Ustadz ulang drag ke bawah, maka hasilnya berubah 40.
Lihat 40 dari mana? Dari 5 dikali 8. Nah, di sini jumlah barangnya juga ngikut turun menjadi 5.000 menjadi dikali 8. Demikian seterusnya. Oke. 36.000 dari mana? Dari D10. 6.000 ini dikali dengan C10. Nah, jumlah harga barang juga ngikut turun ke bawah sehingga 6.000 ini terkalikan dengan 6. Oke, tapi kalau kita gunakan absolut, ya karena di sini rumusnya harga barang dikali dengan 5 ini, maka semua nilai harga barang dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 hanya dikali dengan 5. Ya, kalau kita masukkan datanya rumusnya secara manual bisa saja, tapi yang jadi masalah ketika kita masukkan datanya menggunakan fungsi drag selection to extend untuk memasukkan data secara otomatis sehingga ininya ngikut juga. Nah, gimana caranya supaya tetap kita menggunakan drag selection to extend atau memasukkan data secara otomatis, tapi yang dikali ini tetap tertahan di sini, tidak ngikut turun ke bawah? Ya, tentunya kita gunakan absolut. Ya, misalnya ini ya, kita mau kancing ini, ya, kita kancing. Ingat, letakkan simbol absolutnya di antara huruf dan angka pada sebuah nama sel. Misalnya C8 yang kita mau kancing, berarti di antara C dengan 8 absolutnya. Oke. Tekan tombol shift pada keyboard, ditahan jangan dilepas, kemudian tekan nomor 4. Oke, sudah masuk simbol absolutnya, yaitu seperti angka dolar. Klik dan kita drag selection to extend ke bawah. Nah, hasilnya berubah. Kok 25.000? Tadinya 40.000 karena itu dari hasil kali 5.000 dikali dengan 5. Jadi dia tetap di 5, nggak nurun ke 8 karena tadi 5 ini sudah dikancing. Nah, seperti itu ya. Sudah sedikit paham. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Kita lihat sheet 2. Nah, ini tugasnya. Di sini ada tabel perkalian, ya, tabel perkalian dari perkalian 1 sampai dengan perkalian 20. Nah, yang biru ini, yang hijau ini adalah yang dikali, sedangkan yang kuning adalah pengali. Oke, jadi seperti ini ya, hasilnya akan menurun ke bawah satu kolom. Jadi di sini kolom perkalian 9 ke bawah, hasilnya ke bawah semua, kemudian kolom perkalian 10. Jadi seperti ini, 1 dikali 9 sama dengan 9, ya kan? Kemudian 2 dikali 9 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita masukkan data secara otomatis menggunakan fungsi drag selection to extend ke bawah, apa yang terjadi? Hasilnya seperti ini. Sebentar. Oke, saya masuk dulu formulanya. Sama dengan 1 dikali dengan 9. Enter. Nah, kalau kita gunakan fungsi drag selection to extend untuk memasukkan data secara otomatis ke bawah, kita drag ke bawah seperti ini. Hasilnya seperti apa kita lihat? Nah, hasilnya salah. Hasilnya bukan perkalian 9. Loh, kok kenapa seperti itu? Nah, kita lihat. 54. Dari mana 54 ini? Dari C7. Nah, benar, C7 3 dikali dengan L6. Loh, kok L6? L6 itu 18. Loh, kok bisa turun ke bawah? Seharusnya tetap di 9. Nah, kenapa dia ngikut turun ke bawah? Karena pada saat kita tarik, dia ngikut turun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tarik ke bawah atau kita drag selection to extend ke bawah, dia yang dikalinya tetap di 9. Nah, ada yang tahu? Nah, tentu saja kita akan tahan. Kita kancing dia dengan menggunakan simbol absolut. Yang mana kita kancing? Oke, kita lihat dulu. Bentar ya. Nah, yang mana kita kancing? Yang kita kancing adalah ya L4. Kenapa L4? Karena 9 ya, 9 berada di sel L4. Sehingga kalau kita drag ke bawah nanti tetap dia dikali dengan L4. Nah, L4 kita kancing dengan absolut. Oke, sudah. Dan kita drag ke bawah. Kita lihat hasilnya langsung benar. Hasilnya adalah dari perkalian 9. Coba kita lihat. C7 ya 3 dikali L4 tetap ke
tetap dikalinya dengan 9. Berikutnya sampai ke bawah. Ya. 6 tetap dikali dengan 9 dan seterusnya. Nah, kita coba lagi perkalian 10. Sama dengan kita kali 1 dikali dengan 10. Oke, enter. Nah, sekarang kita drag selection to extend ke bawah, atau kita masukkan data secara otomatis, kita drag ke bawah, hasilnya salah semua ya. Kenapa bisa salah? Kita lihat C7 ya, angka 3 dikali dengan M6, kok 20? Seharusnya dikalinya dengan 10. Kenapa? Karena tadi angka 10 ini atau sel yang ada angka 10 ini kita tidak kancing atau kita tidak tahan dengan simbol absolut, sehingga pada saat kita tarik ke bawah atau kita drag selection to extend ke bawah, dia ngikut turun ke bawah juga. Nah, gimana supaya dia tidak ngikut turun ke bawah? Pengalinya yang dikalinya tetap 10, kita gunakan atau kita kancing dengan absolut. Oke. Nah, di sini ya, kita kancing ini M4 ya, karena 10 itu berada di sel M4. M4-nya kita kancing dengan absolut. Nah, setelah itu kita drag selection to extend ke bawah atau kita drag ke bawah, maka yang dikalinya tidak ngikut, tetap dia di 10. Nah, tuh kan. Kita lihat 40 dari mana? Dari 4 ya. 40 dari mana? Dari ini C8 yaitu 4 dikali dengan M4 tetap 10. Demikian dan seterusnya. Kita lihat 60 ya. Tengok di sini di kolom formula tuh, kolom rumusnya. Tuh. Ini juga 70 dari mana? 80 dari mana? Dari sini lihat. 98 kali 10. Demikian demikian seterusnya seperti itu ya. Oke, anak-anak saudara-saudara sekalian, tugasnya adalah kalian ini membuat kolom perkalian ini ya, membuat tabel perkalian ini ya menggunakan simbol absolut dan memasukkan datanya secara otomatis ke bawah menggunakan drag selection to extend dan gunakan absolut seperti itu ya. Nanti kalian save ya, dan kalian kirim tugasnya ke Ustadz, boleh lewat via WA ataupun email ataupun Google Class. Silakan dikirim ke Ustadz dengan format Excel. Tidak difoto ya. Ustadz tidak terima lagi yang difoto. Ustadz mau yang kalian save dan kalian kirim filenya ke Ustadz. Oke? Nah, itu saya dari Ustadz. Silakan dikerjakan tugasnya. Ustadz tunggu. Dan boleh anak-anak soleh-solehah berlatih dengan melihat banyak referensi dari materi Excel ya, referensi lain selain dari materi yang Ustadz share. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.